Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dengan channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan apa itu resesi, depresi, dan krisis ekonomi, serta dikaitkan dengan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Pertama, resesi adalah kemerosotan ekonomi atau kondisi ketika PDB atau GDP bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi biasanya mengakibatkan penurunan pada seluruh aktivitas ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi, ataupun keuntungan perusahaan. Resesi di sini cirinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi secara kuartalan itu berturut-turut secara Y on Y mengalami kontraksi atau negatif. Itu yang disebut atau dikatakan dengan resesi dari sebuah negara. Kemudian depresi dalam hal ini merujuk kepada resesi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama dan tidak bisa diatasi. Depresi parah biasanya menyebabkan keberangkutan ekonomi. Biasanya depresi berlangsung antara 18 sampai 43 bulan. Dengan kata lain, depresi merupakan kondisi yang jauh lebih parah daripada resesi. Jadi depresi ini adalah resesi yang berkepanjangan sehingga bisa berlanjut hingga 2 sampai 3 tahun ke depan. Berikutnya adalah krisis ekonomi. Ini biasanya mengacu pada penurunan kondisi ekonomi secara drastis yang terjadi di sebuah negara. Penyebab utama dari krisis ekonomi biasanya adalah fundamental ekonomi yang rapuh. Misalnya adalah inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat atau mengalami kontraksi yang sangat dalam. Jadi pada dasarnya krisis ekonomi ini merupakan atau disebabkan oleh fundamental ekonomi yang rapuh. Sedangkan gejala-gejala adanya krisis ekonomi biasanya antara lain adalah penurunan kemampuan belanja pemerintah, kemudian terjadi pengangguran yang meningkat, kemudian terjadi penurunan konsumsi atau daya beli masyarakat, dan diikuti kenaikan harga bahan pokok yang tidak terbendung, kemudian penurunan atau pertumbuhan ekonomi yang turun cukup tajam, serta penurunan nilai tukar yang cukup tajam pula. Nah, ini adalah beberapa gejala dari krisis ekonomi. Lantas, Indonesia saat ini berada di mana? Kita ketahui bersama bahwa selama 2 kuartal yang lalu, yaitu kuartal 1 dan kuartal 2, secara Y on Y pada grafik ini, Y on Y adalah yang warna hijau, itu kuartal pertama mengalami pertumbuhan 2,97, sedangkan kuartal kedua terjadi kontraksi yang cukup dalam sebesar minus 5,32%. Jadi baru pertama Indonesia mengalami kontraksi di kuartal kedua secara Y on Y. Namun secara Q to Q, Indonesia sudah 3 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi secara Q to Q, yaitu pada kuartal 4 sebesar minus 1,74, kuartal ke-1 2020 sebesar minus 2,41, dan kuartal kedua 2020 sebesar minus 4,19. Berikutnya adalah laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, atau ini lebih menunjukkan kepada daya beli masyarakat. Secara Y on Y, pertumbuhan konsumsi rumah tangga baru sekali mengalami kontraksi, yaitu di kuartal 2 2020 sebesar minus 5,51. Sedangkan di kuartal 1 2020 masih tumbuh positif sebesar 2,83. Namun secara Q to Q, konsumsi rumah tangga sudah mengalami kontraksi 2 kali, yaitu di kuartal 1 2020
sebesar minus 1,99 dan di kuartal 2 2020 sebesar minus 6,51. Sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi inflasi di Indonesia selama tahun 2020. Jadi sampai dengan bulan Juni, Indonesia masih terjadi inflasi, namun inflasinya cukup kecil, masih di bawah 1%. Tetapi pada bulan Juli dan bulan Agustus 2020, Indonesia mengalami deflasi. Artinya secara umum, tingkat harga-harga barang dan jasa di Indonesia mengalami penurunan pada bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, dari ketiga indikator di atas, ya, sampai saat ini, ya, ini belum bisa dikategorikan Indonesia resesi karena pertumbuhan ekonominya baru di kuartal kedua mengalami kontraksi. Namun pada kuartal ketiga besok, ya, bahkan ke kuartal keempat, diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang cukup dalam, ya, artinya masih negatif, ya, sehingga sudah diketahui kita bersama bahwa di kuartal ketiga kita mengalami pertumbuhan negatif. Dan dikatakan bahwa Indonesia bisa hampir dipastikan mengalami resesi di kuartal ketiga besok. Ya. Nah, dengan ulasan saya tadi, ya, semoga krisis ekonomi, ya, atau resesi yang terjadi di Indonesia ini segera pulih, ya, dan ekonomi kembali bergerak normal kembali, ya. Jadi diprediksi di kuartal ketiga 4 ini Indonesia masih mengalami kontraksi dan mudah-mudahan di kuartal 1 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan positif dan kuartal-kuartal berikutnya kembali berjalan normal. Namun dari itu semua, kunci dari resesi ini adalah bahwa Indonesia harus dapat mengatasi pandemik yang sedang terjadi. Ini kunci keberhasilan Indonesia bisa keluar dari resesi ekonomi, yaitu aspek kesehatan, ya, ini harus kembali baik, ya, sehingga Indonesia kembali normal perekonomiannya. Demikian beberapa informasi yang saya dapat berikan. Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.